Belum ibu tampil. Kita mulai ya, ibu-ibu. Ya, Bu. Oke. Ya. Iya, Bu, iya. Selamat pagi semuanya. Selamat Apa pagi, Bu. kabar hari ini? Pagi, Pagi, Bu. pagi Ibu, kabar baik. Oke, masih bersemangat kan? Hari ini kita lanjut pelajaran bahasa Indonesianya. Semangat, Masih, Bu, Bu. semangat. Semangat, walaupun mungkin cuacanya kurang mendukung karena baru hujan. Tapi Ibu yakin semangat belajar kalian mengalami Oke. Yang tidak datang hari ini ada? Hadir semua, Bu. Oh, bagus, bagus. Itulah menunjukkan kalian dalam belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan mulai dulu dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Jui. Silakan Bu Jui pimpin doa teman-temannya. Baik, terima kasih Ibu Guru. Teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, pelajaran bahasa Indonesia, terlebih dahulu kita menyerahkan diri di dalam tangan Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih ya Jui sudah pimpin doa untuk teman-temannya. Ya mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Oke, aku mau bertanya siapa yang masih ingat kita minggu yang lalu belajar mengenai apa? Yuk. Apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Atau malah begitu pulang sekolah sudah lupa semuanya? Ayo. Teks eksplanasi, Bu. Oh, teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi. Nah, Latifa, kan tadi Latifa masih ingat kita membahas mengenai teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Fenomena atau kejadian, Bu. Kejadian yang bagaimana? Kejadian seperti banjir, seperti tsunami, seperti angin puting beliung, kebakaran, dan sebagainya, Bu. Oke, iya bagus ya Latifa. Masih ingat dengan apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Nah, Ibu mau menambahi sedikit. Selain itu, teks eksplanasi juga dia bencana berhubungan dengan masalah sosial, misalnya pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan sebagainya. Dan juga hubungan dengan alam, yaitu tadi seperti yang sudah Latifa sampaikan, ada yang mengenai banjir, ada yang mengenai tanah longsor. Oke, nah itu kemarin adalah teks eksplanasi mengenai fenomena. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas itu. Ibu mau nyanyi dulu, coba kalian dengar dan kalian simak apa sih yang akan kita bahas hari ini ya. Ibu akan nyanyi nadanya nada rasa yang ya, rasa sayang sayangi kalau tak membaca teks anekdot rasa sayang sayangi. Oke, itu tadi lagu dari Ibu. Kira-kira siapa yang tahu apa sih yang akan kita pelajari hari ini dari lagu yang Ibu sampaikan tadi? Yuk. Teks anekdot, Bu. Oke, pintar ya. Teks anekdot. Kita hari ini akan membahas teks anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Kita harus ketahui dulu, ya. Nah,
kita lihat dulu satu persatu apa sih teks anekdot itu. Yang pertama, teks anekdot adalah sebuah cerita singkat. Tidak perlu panjang-panjang, cerita singkat yang menarik perhatian ya oleh pembaca atau si pendengarnya, karena cerita itu pada umumnya lucu ya, lucu dan mengesankan sesuatu. Namun cerita itu biasanya tidak jauh dari kehidupan orang-orang yang penting atau dianggap terkenal ya. Nah, anekdot juga dapat dikatakan cerita rekaan. Ya, rekaan. Kita hanya menggunakan orang-orang penting itu, orang-orang yang dianggap memiliki teladan untuk orang banyak, ya, sebagai tokohnya saja. Tapi ceritanya kita bisa membuatnya dari hasil imajinasi kita, dari apa yang kita bayangkan, ya. Tapi walaupun itu cerita rekayasa, rekaan atau imajinasi, tapi tidak jauh dari kehidupan yang sebenarnya, ya, kehidupan kenyataan. Kalau dia berdasarkan imajinasi, kalau tidak berdasarkan kenyataan, kan pada umumnya bisa kita ceritakan tokohnya bisa terbang, bisa menghilang. Nah, itu bukan seperti itu di teks anekdot, ya. Dia berhubungan dengan kehidupan yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau kita melihat seseorang yang ibaratnya suka menyogok sesuatu, misalnya ada teman kita, dia berbuat kesalahan, tapi dia mengajak kita makan untuk tidak membocorkan kesalahannya. Nah, itu adalah sesuatu yang kita ketahui tidak baik. Nah, supaya bagaimana orang yang biasanya seperti itu bisa berubah tanpa harus marahinya, tanpa harus menyakiti hatinya dengan menasehatinya, kita bisa guna teks anekdot, ya, teks anekdot. Nah, ada beberapa ciri-ciri teks anekdot. Apa saja itu? Kita harus lihat. Nah, ketika tadi kita punya teman yang ibaratnya dia melakukan kesalahan, tapi supaya jangan diketahui oleh orang lain, yang mengetahui itu hanya kita saja, dia ingin menutup mulut kita dengan membawanya, kita bisa menyindirnya, ya, menyindirnya. Bukan, hei, kau harus berubah, tidak baik perbuatanmu itu. Mungkin kalau dengan cara seperti itu kita sampaikan, dia akan sakit hati. Tapi kalau kita buat cerita lucu, tapi di dalamnya ada mengandung sindiran mengenai dia, pasti akan mengena di dalam hatinya. Benar juga ya, apa yang aku lakukan itu salah. Nah, itu adalah sindiran secara halus, tanpa menyakiti perasaan orang lain. Nah, selanjutnya apalagi ciri-cirinya? Yaitu teks anekdot itu adalah cerita yang lucu, ya, cerita yang lucu, ada unsur lucunya di dalam, ada ya sesuatu yang membahagiakan seseorang ketika mendengarkan itu, ya. Kalau orang yang menyampaikan teks anekdot itu pendengarnya tertawa, berarti dia berhasil menyampaikan teks anekdotnya, ya. Siapa yang di sini di kelas ini pernah menonton stand up komedi di televisi? Ada? Siapa yang pernah menonton stand up komedi? Ada Bu saya. Oke. Latifah, itu stand up komedi biasanya mereka sedang apa di situ? Mereka melucu, kemudian sekalian mengkritik, Bu. Iya. Itulah yang terjadi ketika ada tampilan selanjutnya. Apalagi ciri-ciri dari teks anekdot, yaitu menarik. Ya, menarik. Kalau
tidak menarik, yakinlah tidak akan ada yang mau mendengarkan teks anekdot yang kita sampaikan. Tidak ada yang mau membaca teks anekdot yang kita buat. Ya, jadi kita harus memikirkan kata-kata yang semenarik mungkin, kata-kata yang mengandung suatu ajakan, ya, supaya orang mau mendengarkannya, mau melakukan perubahan yang diharapkan. Nah, selanjutnya, apa ciri-ciri teks anekdot? Yaitu dia singkat. Tidak perlu panjang-panjang sampai beberapa halaman kita buat. Bisa saja hanya terdapat ceritanya itu terdiri dari 2-3 paragraf. Bahkan satu paragraf tapi isinya mengena. Selain lucu, ada juga unsur menyindirnya di dalam. Ya, tidak harus panjang-panjang membuat cerita itu lucu, membuat cerita itu menarik. Singkat saja. Ya, di teks anekdot tidak seperti cerpen yang ada syaratnya berapa kata dalam satu cerpen. Kalau di teks anekdot bebas, tapi usahakan sesingkat mungkin. Oke, selanjutnya teks anekdot ciri-cirinya yang selanjutnya adalah nyata. Dia berhubungan dengan kisah nyata, kehidupan nyata. Seperti tadi kan ada yang bilang yang melakukan perbuatan yang suka menutupi kesalahannya dengan apa, itu salah satu menyogok, ya, itu namanya menyogok. Nah, itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalnya kita ingin menegur seseorang yang suka membuli temannya, ya, itu kan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa buat cerita bagaimana orang yang suka membuli temannya akhirnya mendapatkan suatu teguran tapi dengan cara yang lucu, bisa, ya. Tapi makanya cerita teks anekdot tidak jauh dari kehidupan nyata, tidak jauh dari kisah-kisah nyata yang dialami orang-orang. Nah, selanjutnya teks anekdot dia ada kritikan di dalamnya, ya. Sudah kita sindir, ada kritikan halus. Ada sindiran halus, ada kritikan halus. Supaya orang yang kita sindir tadi, di dalam hatinya, iya ya, aku memang sudah berbuat kesalahan. Otomatis ada perubahan di dalam kelakuannya atau sifatnya. Nah, selanjutnya, kita lihat. Tadi sudah kita lihat ciri-ciri dari teks anekdot. Nah, kita juga harus tahu kaidah yang dipakai ketika membuat teks anekdot. Ayo, siapa yang tahu apa itu kaidah? Ayo, apakah kaidah itu? Ada yang tahu? Aturan, Bu. Iya, aturan. Ya, kaidah itu adalah aturan-aturan yang digunakan. Nah, kalau di dalam teks anekdot dia berhubungan dengan kaidah kebahasaannya, ya. Aturan-aturan yang digunakan ketika membuat kata-kata sehingga menjadi sebuah kalimat yang menarik. Itu dia. Nah, kita lihat apa saja kaidahnya, apa saja aturannya. Ini sudah baku dan tidak bisa kembali, ya. Ini sudah seperti ini memang dari dulu kita harus lakukan. Nah, yang pertama dia harus sesuai dengan struktur. Harus sesuai dengan struktur teks anekdot. Nanti kita pelajari apa saja sih struktur teks anekdot itu, ya. Tapi Ibu kasih gambarannya, ada dia abstraksi, ada dia orientasi, ya. Ada juga dia krisis, ada reaksi, ada koda, ya. Ketika kita membuat sebuah teks anekdot, harus kita perhatikan dulu strukturnya, ya. Karena strukturnya itulah yang membuat cerita teks anekdot yang kita buat tersusun secara sistematis, ya, tidak berantakan ceritanya. Nah, selanjutnya bahasanya harus lugas.
bahasa yang di dalam teks anekdot harus benar-benar kita menyampaikannya dengan apa adanya. Ya, itulah makanya dikatakan bahasanya harus lugas. Selanjutnya, apalagi kaidahnya, di dalam teks anekdot harus berisi kebenaran, ya, harus bersifat faktual, benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Ketika kita ingin membuat teks anekdot, harus ada buktinya, ya. Walaupun itu mungkin dengan ilustrasi orang lain, tapi ada buktinya. Misalnya ketika seseorang berbuat jahat kepada orang lain, pasti akan dapat ganjarannya, akan dapat hukumannya. Kasih dia gambaran bagaimana cara menghukum seseorang itu tanpa dia merasa tersinggung. Nah, selanjutnya di dalam teks anekdot ada dia mengandung pelajaran, ya, pelajaran yang berharga, yaitu dengan adanya pesan moral di dalam teks anekdot. Kita harus memikirkan itu. Ketika kita membuat teks anekdot, kita harus selipkan pesan moral di dalamnya. Sehingga orang yang membaca teks anekdot kita mendapatkan pelajaran yang berharga lewat cerita yang kita buat. Nah, selanjutnya, teks anekdot dia harus berisikan lelucon yang menggelitik, yang membuat orang bisa tertawa, minimal tersenyum, ya. Tersenyum. Kalau seseorang yang membaca teks anekdot kita sudah tertawa, sudah senyum melihat hasil karya kita, berarti kita sudah berhasil membuat teks anekdot. Nah, Ibu yakin kalian bisa membuat itu karena di keseharian kalian dengan teman-teman kalian juga sering membuat lelucon sehingga teman-teman satu kelas kalian membuat tertawa. Seperti misalnya Latifah sering meluconi teman-temannya sehingga ya hidup suasana kelas seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja kaidahnya, yaitu di dalamnya ya tadi sudah berisikan fakta, ada kebenarannya yang bisa dibuktikan. Oke, selanjutnya kita lihat tadi kan ada yang disebutkan strukturnya. Apa saja sih struktur dari kaidah? Apa struktur yang membangun teks anekdot itu? Karena tanpa struktur itu, teks anekdot yang kita buat belum tentu bisa sempurna. Ya, jadi teks anekdot inilah yang mengatur hingga terjadinya sistematis cerita yang kita buat. Yang pertama ada abstraksi. Ya, ada abstraksi. Abstraksi biasanya dia berada di awal cerita, di awal paragraf. Posisinya di awal. Ya, fungsinya apa? Yaitu memberikan gambaran-gambaran mengenai isi anekdot akan kita sampaikan. Ya, secara garis besarnya. Gambaran apa awalnya yang ingin kita sampaikan itu dia di abstraksi. Karena begitu orang membaca abstraksi kita, orang akan tahu oh kemana arah teks anekdot yang akan kita buat, kemana arah cerita lucu yang akan kita buat. Nah, selanjutnya ada orientasi. Ya, orientasi dia juga biasanya tidak jauh dari abstraksi. Ya, dia selalu juga berada di awal paragraf. Ya, nah dia di dalamnya isinya dia berisikan latar belakang cerita yang akan kita sampaikan. Kalau kita ingin menyindir seseorang karena dia berbuat kesalahan, apa yang melatar belakangi? Kesalahan apa yang sudah dia buat? Sehingga kita ingin menyindir dia lewat teks anekdot kita. Ya. Lalu selanjutnya, apalagi dia? Ya, di situ harus kita ceritakan sedetail mungkin peristiwa yang ingin kita buat di teks anekdot. Selanjutnya ada krisis, ya krisis. Nah, dia biasanya berisikan di mana terjadinya permasalahan itu, ya. Di mana diceritakan, di mana lokasinya, di mana
permasalahan itu mulai timbul. Ya, dia di krisis diceritakan. Lalu selanjutnya reaksi. Kalau sudah ada krisis pasti ada reaksi yang ditimbulkan. Ya, itu harus beriringan dia, krisis dan reaksi. Yaitu kalau reaksi itu adalah hal yang timbul ketika masalah muncul. Ya, hal apa yang timbul. Selanjutnya ada koda. Koda adalah kesimpulan dan dia biasanya berada di akhir cerita atau di akhir paragraf. Ya, dia berisikan kesimpulan bagaimana cerita dari awal kita sampaikan sampai akhirnya apa yang terjadi. Itu dia koda. Nah, selanjutnya ada analisis teks anekdot. Nanti Ibu bagikan teks anekdot, ya. Kita akan menganalisis. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana menganalisis teks anekdot itu. Yang pertama, kita harus baca dulu teks anekdot tersebut. Ya, harus kita baca. Setelah kita baca, kita hanya tidak membaca, harus dipahami. Harus dipahami apa maksud teks anekdot yang disampaikan. Lalu selanjutnya, kita harus menentukan inti ceritanya. Pokok permasalahannya apa di teks anekdot. Nah, selanjutnya, kita harus bisa menentukan strukturnya. Ya, dari semua keseluruhan cerita itu dari awal sampai akhir kita bisa menentukan di mana letak strukturnya, mulai dari abstraksi sampai koda. Itu dia cara menganalisisnya. Oke, Ibu tadi sudah bagikan contoh teks anekdot sama kalian tadi sebelum kita mulai pembelajaran. Coba dulu Siska baca kembali teks anekdot yang sudah Ibu bagikan biar kita dengar bersama-sama. Silahkan. Semua ini dibaca, Bu? Secara garis besarnya aja. Baik, saya bacakan contoh teks anekdot yang telah dibagikan Ibu Guru. Judulnya Kecelakaan Karambol. Seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sebuah sekolah menengah pertama akan mengajar. Guru tersebut bernama Pak Musli. Hari ini, Pak Musli akan mengajar di kelas 74. Saat memasuki kelas, suasana kelas biasa-biasa saja. Assalamualaikum, ucap Pak Musli. Selamat pagi semua. Sapa Pak Musli ketika mulai pelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak, jawab murid-murid secara bersamaan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai cerpen. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, siapa yang sudah tahu apa itu cerpen? Tanya Pak Musli. Cerita pendek, Pak, sahut seorang murid. Iya, benar. Yang lainnya ada yang tahu? Tanya Pak Musli lagi. Tidak ada yang menjawab. Pak Musli pun segera menjelaskan tentang materi cerpen. Setelah Pak Musli menjelaskan, akhirnya murid-murid mengerti tentang cerpen. Jadi, sekarang kalian telah mengetahui tentang cerpen. Sekarang Bapak minta kalian membuat cerpen tentang berita, kata Pak Musli. Mengerti? Mengerti, Pak, seru murid-murid. Setelah 45 menit, anak-anak selesai mengerjakan cerpen. Oke, kamu Alwi, tolong bacakan, kata Pak Musli sambil menunjuk Alwi. Alwi bangkit dari kursinya dan segera ke depan untuk membacakan cerpen buatannya. Setelah Alwi cerita, seluruh murid di kelas tertawa karena ucapan Alwi tersebut. Sedangkan Pak Musli hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Alwi terdiam dan bingung karena teman-temannya tertawa. Alwi, apakah kau tidak menonton atau membaca
cerita? Tanya Pak Musli. Tidak, Pak. Jawab Alwi. Tidakkah kamu tahu apa kecelakaan karambol itu? Tanya Pak Musli kembali. Alwi menjawab tidak. Anak-anak tolong jelaskan kecelakaan karambol. Sahut Pak Musli, seorang murid mengacungkan tangannya dan menjelaskan tentang kecelakaan karambol. Kecelakaan karambol adalah kecelakaan yang menggunakan kata kiasan karena terjadinya kecelakaan tersebut sangat kacau. Jelasnya. Mengerti Alwi? Tanya Pak Musli. Mengerti Pak, kata Alwi. Baiklah, silakan kembali ke kursimu. Lanjut Pak Musli. Alwi kembali ke kursinya dan suasana kelas yang awalnya penuh dengan tawa sekarang sudah kembali tenang. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Siska sudah membacakan teks anekdot kita hari ini. Nah, Ibu akan membagikan 6 kelompok ya. Jadi kalian analisis dulu teks anekdot yang sudah kita baca tadi, yang sudah Ibu bagikan tadi kepada kalian. Nanti Ibu tentukan siapa ketuanya, kalian silahkan pilih teman kalian. Karena kalian yang tahu yang mana yang bisa diajak berdiskusi. Kali ini kalian saya bebaskan untuk berdiskusi, memilih teman berdiskusi. Oke, kalian silahkan baca teks anekdot yang sudah kita baca tadi dan yang sudah saya bagikan itu, lalu tentukan strukturnya. Ya, silakan tentukan strukturnya mulai dari abstraksi sampai koda. Oke, saya kasih waktu 10 menit. 15 menit juga boleh. Ayo silahkan bentuk kelompoknya, saya tunggu dalam waktu 10 menit. Yang akan menjadi ketua itu yang kelompok pertama ada Erni, kelompok 2 ada Latifa, kelompok ketiga ada Siti, kelompok 4 ada Siska, kelompok kelima ada Robia, yang kelompok ke-6 ada Ajifanur. Silakan bahas dulu mana yang menjadi struktur pembangun di dalam teks anekdot tersebut. Silakan. Ayo Jui, silakan bahas dengan teman kelompokmu. Jangan cerita-cerita dulu ya. Selesaikan Ibu. dulu. Ini Siska gangguin aku, Bu. Jangan nanti cubit ya. Iya, Bu. Aku tadi Cubit aja, minta Bu. Bantu teman, pulpen. Bu. Kak kali dia ganggu tuh Bu Siska. Pulpenku dicuri, Bu. Ayo coba Bukan dulu. kucuri tadi, Bu. Cuma pinjam sebentar, pelit kali si Siska ini, Bu. Siska, kita hari ini belajar teks anekdot. Nanti Jui buat teks anekdot untuk menyindir Jui. Mau? Nah, itu kan Siska. Marah Ibu Guru. Nanti Ibu suruh si Jui membuat teks anekdot khusus Siska yang ingin mengganggu temannya atau yang tidak mau berbagi pada temannya. Judulnya Ayo, Dwi jangan nakal Pelit. Salah. Siska Pelit. Kan Bu, pulpen pengganggu. Pulpen troublemaker. Bu udah siap, Bu. Oke, sudah selesai. Semua kelompok sudah selesai. Udah, Bu. Sudah, Ibu. Kelompok 2 sudah, Bu.
Gus? Saya yang pertama ya, Bu. Abstraksi Boleh, kan, Bu. Silakan. Tentukan dulu kita satu-satu ya. Tentukan dulu abstraksinya. Iya. Terdapat di mana biar Abstraksinya, Bu, itu abstraksi artinya bagian awal atau paragraf awal. Jadi fungsinya memberi gambaran umum. Saya bacakan ya, Bu, dari teks tersebut. ya, silakan. Seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sebuah sekolah menengah pertama akan mengajar. Guru tersebut bernama Pak Muslih. Hari ini Pak Muslih akan mengajar di kelas 74. Saat memasuki kelas, suasana kelas biasa-biasa saja. Udah, Bu. Jadi terdapat di paragraf mana dia, Latifah? Paragraf pertama, Bu. Oke, pintar. Berarti tepuk tangan buat kelompoknya dulu. Latifah dan teman-temannya. Oke, selanjutnya. Ibu mau tunjuk dulu si Jui ya. Kelompok Jui untuk menentukan terdapat di mana orientasinya. Orientasi itu Bu dari kelompok kami tadi sudah diskusi. Itu di paragraf 2 Bu. Itu orientasi itu menjelaskan tentang latar belakang peristiwa Bu atau cerita di anekdot. Nah, di situ di teks yang sudah dibacakan tadi teman kami Siska, itu ada di paragraf 2 dengan saat memasuki kelas, suasana kelas biasa-biasa saja. Begitu, Bu. Oke, bagus ya. Itu yang Ibu harapkan. Tetap semangat. Oke, selanjutnya. Kelompok mana yang bisa menentukan krisisnya? Terletak di mana? Ayo. Krisisnya terletak di mana? Siapa yang bisa menjawabnya? Terletak di manakah? Iya, silakan. Siti. Di paragraf kelima, Bu. Paragraf kelima. Apa isinya Ya, Bu. itu? Alwi, seorang murid yang salah paham atas pengertian kecelakaan karambol. Oke, berarti itulah awal permasalahan, awal yang menimbulkan jadi tertawa kelasnya kan gitu, yang akan menimbulkan kelucuan. Terima kasih Bu. buat kelompok Siti yang sudah berhasil menjawab. Sekarang Iya, Bu. kita tentukan reaksinya. Kelompok siapa yang bisa? Ayo. Kelompok siapa yang bisa menentukan reaksinya? Tadi kelompok Latifah sudah, kelompok Jui sudah, kelompok Siti sudah, kelompok Jayo ada 3 kelompok. Yo. Biasanya krisis dengan reaksi lalu berkeliling. Ayo. Siapa yang bisa menentukan reaksinya? Terdapat di paragraf keberapa? Saya, Bu. Silakan, Pihak. Di paragraf ke-6, Bu. Apa itu isinya, Pihak? Yaitu seluruh murid di kelas tertawa karena cerpen Alwi tersebut. Sedangkan Pak Muslih hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, Bu. Oke, ada reaksi dari krisis tadi ya, permasalahan yang timbul dari permasalahan tidak harus bertengkar ya, tapi yang menimbulkan tawa tadi apa reaksinya. Oke, terima kasih buat kelompok Pihar. Sekarang kita masuk ke koda. Siapa yang bisa? Kelompok mana yang bisa menentukan kodanya? Saya, Bu. Ya, silakan Siti lagi. Oke. Di paragraf ke-8, Bu. Apa isinya? Alwi kembali ke kursinya dan suasana kelas yang awalnya penuh dengan tawa sekarang sudah kembali tenang. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua karena sudah berhasil menjawab struktur teks anekdot yang sudah saya berikan. Nah, itulah tadi teks anekdot dan penentuan cara menganalisis strukturnya. Ibu harap nanti ketika saya memberikan tugas kepada kalian di rumah,
kalian bisa mengerjakannya sendiri seperti kalian bekerja sama tadi menentukannya dengan kelompok. Jadi tugas kalian di rumah adalah mencari satu teks anekdot, bebas dia mau menyindir siapa saja, mau menyindir apa saja saya bebaskan. Nah, lalu tentukan ya apa saja struktur yang membangun dari teks anekdot yang sudah kalian ambil nanti atau kalian buat sendiri juga lebih baik ya. Kalau tidak mampu membuat teks anekdot, dibuat pun juga diambil dari tempat yang lain juga boleh ya. Oke. Terima kasih buat kerjasama kita hari ini karena sudah berdiskusi. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan baik-baik saja tanpa kekurangan suatu apapun. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa, Ibu. Oh.